Sebuah kekalahan yang terbilang menyakitkan harus kembali dirasakan oleh timnas Indonesia, walaupun harus diakui juga kalau Jepang memang unggul dari sisi kualitas maupun pengalaman. Ya, para pemain tim Garuda tentunya udah melakukan semuanya yang mereka bisa, tapi apa daya memang kualitasnya masih segitu. Usai laga, Sintayong mengakui bahwa memang laga melawan Jepang kemarin benar-benar tidaklah mudah. Juru taktik asal Korea Selatan itu turut mengungkap salah satu faktor kekalahan timnas Indonesia yang ada pada kegagalan pemain memanfaatkan peluang-peluang krusial. Secara khusus, Coach Shin pun menyoroti kegagalan Ragnar Oratmangun dalam mengonversikan peluang emas menjadi gol di awal laga. Akan tetapi di awal laga, kita dapat peluang yang sempurna, namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Ragnar, itu yang jadi penyebab kita kalah. Mungkin jika kita bisa mencetak gol lebih dulu, hasilnya pasti berubah, kata Sintayong dalam konferensi pers. Ya, seakan menyebut Ragnar sebagai biang kekalahan timnas. Memang di jalannya pertandingan, pemain FCV Dander ini benar-benar memiliki peluang emas pada menit ke-9 ketika berhasil lepas dari kawalan bek Jepang. Namun, usahanya yang tinggal berhadapan dengan kiper Zion Suzuki gagal berbuah gol setelah finishingnya ditepis oleh sang penjaga gawang. Peluang serupa bahkan kembali datang pada menit ke-72, di mana dalam situasi 1 lawan 1 dengan kiper Jepang, Ragnar memilih untuk mengoper bola kepada Pratama Arhan, yang sayangnya Arhan gagal memanfaatkan peluang tersebut setelah tendangannya kembali diamankan oleh kiper lawan. Meski kecewa dengan hasil itu, Sintayong menegaskan bahwa ia tidak ingin menyalahkan Ragnar secara pribadi. Sebaliknya pun, ia menilai bahwa kekalahan ini sebagai pelajaran berharga untuk mempersiapkan laga-laga berikutnya. Nah, bukan cuma Coach Shin yang menyinggung nama Ragnar di laga panas versus Jepang. Jordi Amat yang masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-76 juga menyindir Ragnar yang gagal memaksimalkan peluang emas. Apalagi mengingat lini belakang yang dikawal Jordi Amat sudah berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menahan agresivitas Jepang. Pemain JDT itu juga mengakui bahwa kualitas Jepang memang di atas rata-rata dibandingkan dengan tim merah putih. Maka dari itu setelah ini peluang sekecil apapun sejatinya harus benar-benar dimanfaatkan dengan maksimal oleh skuad Garuda agar dapat mendulang poin untuk menggenjot posisi di papan klasemen. Nah, menariknya, usai disindir oleh Coach Shin, Jordi Amat dan bahkan publik tanah air, Ragnar Oratmangun justru beri respon berkelas dengan mengunggah foto di Instagram pribadinya yang berisikan terima kasih atas segala dukungan untuk seluruh pendukung timnas Indonesia, sekaligus tekadnya buat tampil lebih baik lagi di laga selanjutnya. Pemain berjuluk Wak Haji ini juga mengatakan kalau ia bakal selalu bersama dengan timnas Indonesia, yang juga menandakan bahwa sang pemain akan terus memperkuat tim merah putih jika dipanggil Sintayong. Dan jelang laga selanjutnya, Ragnar menyampaikan doa dan harapan besarnya bersama timnas Indonesia dan mengatakan kalau salah satu harapannya adalah ingin menjadi yang terbaik. Jelas apa yang menjadi tekad Ragnar bersama tim merah putih ini wajib untuk didukung demi setidaknya menempatkan timnas kita ke posisi 4 klasemen. Usai menelan kekalahan telak atas Jepang di laga lawan Arab nanti, skuad Garuda wajib mawas diri dari apa yang sudah terjadi. Apalagi Arab Saudi juga merupakan tim langganan Piala Dunia sehingga kualitasnya pun tak jauh beda dengan Jepang. Tapi di satu sisi performa Green Falcons belakangan ini memang tak segahar biasanya. Hal ini wajib dimanfaatkan oleh Indonesia, apalagi mengingat skuad Garuda mampu menahan pasukan Timur Tengah itu dengan skor 1-1 di King Abdullah Sport City pada pertemuan pertama. Namun tentu Indonesia pun dihantui rekor buruk jelang laga ini, di mana tim merah putih belum pernah sekalipun menang atas Arab Saudi, termasuk hasil imbang 1-1 pada September kemarin. Dalam catatan 11 versus 11, Indonesia sudah 13 kali menghadapi The Green Falcons di lintas kompetisi, yang mana hasilnya pun Indonesia 0 kemenangan, 2 kali hasil imbang dan juga 11 kali kalah.
Kekalahan terbesar Indonesia dari Arab Saudi terjadi pada 17 Oktober 2003, di mana kala itu Indonesia dipermak Arab Saudi 0-6 dalam laga kualifikasi Piala Asia 2004 yang berlangsung di Jeddah, Arab. Jika menyita data, Indonesia sudah kebobolan 34 gol ketika melawan Arab Saudi. Adapun tim Merah Putih hanya mampu membobol gawang Arab Saudi sebanyak 7 kali saja. Tapi dengan momentum kebangkitan seperti saat ini dan tentu dengan motivasi tinggi dari para pemain mengingat ekspektasi dari banyak pihak yang harus ditanggung, Indonesia seharusnya mampu memberikan perlawanan yang lebih sebab Arab Saudi pun baru saja meraih hasil kurang memuaskan kala tandang ke markas Australia. Hasil imbang Arab di negeri Kanguru kemarin tentunya membuat tim asuhan Herve Renard dalam kepercayaan diri yang belum maksimal. Apalagi mengingat hasil minor kala dilatih Mancini dan kembalinya Herve Renard justru belum memberi hasil yang diharapkan. Kondisi ini pun seakan makin diperparah sebab ada 2 nama pemain elang hijau yang harus absen saat jumpa timnas Indonesia, yang mana kabar tersebut dikonfirmasi langsung dari YSS Kalras. Keduanya yakni sang kapten tim Salman Al-Faraj dan Mohanad Al-Sanketi yang mengalami cedera parah saat jeda internasional meski masuk dalam daftar panggilan. Salman Al-Faraj harus mengalami cedera ACL di mana dalam sesi latihan bersama Arab Saudi sebelum jumpa Australia. Sementara Al-Sanketi mengalami cedera otot paha anterior yang didapatkan pada sesi latihan. Al-Faraj mengalami robekan ligamen cruciatum saat latihan Falcons kemarin. Sementara Mohanad Al-Sanketi mengalami robekan pada otot paha anterior saat latihan hari Selasa. Tulis YSS Kalras. Meski begitu, keduanya dikonfirmasi tetap dibawa ke Jakarta untuk berjumpa timnas Indonesia. Meski nggak tahu bakal dimainkan atau enggak, kabar cedera kedua pemain ini jadi alarm bahaya bagi elang hijau. Pasalnya, Salman adalah kapten tim Saudi saat ini dan menjadi andalan untuk memutus serangan lawan. Sementara Al-Sanketi merupakan sosok bek kanan andalan Arab Saudi. Tapi meski begitu, sejatinya apa yang terjadi di timnas kita ini memang merupakan sebuah proses yang harus kita hargai apapun hasilnya. Ingat, kalau Indonesia masih belum di level tim kuat Asia seperti yang mungkin kalian pikirkan. Meski dihuni oleh banyak pemain top, tapi kualitas dari mereka ini benar-benar masih kalah dari para pemain Jepang ataupun Arab Saudi yang notabene di level liga pun sudah expert. Tapi terlepas dari apapun, ya harapannya buat lini depan bisa lebih maksimalkan berapapun peluang yang ada di depan gawang buat dikonversikan menjadi gol. Lalu buat kita, ayo kita dukung terus Garuda kita. Jangan dihujat cuma karena kalah. Karena sekali lagi, kita ini masih tim berkembang yang benar-benar butuh dukungan dibandingkan hujatan.